Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2716 Lorong Dunia. Mereka bertiga dengan cepat tiba di samping Hellbitter Springs. Tubuh utama marsial Dao memandangi mata air yang mengalir perlahan di tengah kolam dengan tatapan yang dalam. Hell Lord Bitter Springs membujuk, "Guru, kekuatan Bitter Springs sungguh luar biasa. Tidak hanya dapat menekan ras hantu, tetapi juga sangat mematikan bagi makhluk hidup biasa. Jika ini yang terjadi di Hellbitter Springs, maka akan lebih buruk lagi di Nether River yang legendaris yang merupakan ujung dari Bitter Springs. Tapi sekarang, jika dia ingin kembali ke alam semesta menengah, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko." Selain itu, badan utama marsial Dao agak tertarik pada Sungai Nether. Jika dia tidak salah, alasan mengapa makhluk hidup di dunia neraka disebut ras Nether mungkin ada hubungannya dengan Sungai Nether. "Tunggu aku di sini. Saya akan turun dan menyelidikinya." Kotak. Setelah mengatakan itu, badan utama marsial Dao melompat ke sumber mata air pahit. Tubuhnya tenggelam dan dia menghilang. "Hehe." Void Yaksa tertawa aneh dan bergumam, "Orang ini benar-benar berani turun. Saya khawatir dia tidak akan bisa kembali setelah ini." Hell Lord Bitter Springs terdiam saat dia berdiri di dekat mata air dan menunggu dengan tenang. Setelah tubuh utama marsial Dao memasuki sumber mata air pahit, dia tidak hanya harus menahan dampak dari mata air tersebut, dia juga harus melawan kekuatan aneh yang terkandung di mata air pahit neraka. Tubuh utama marsial Dao menyalurkan ki darahnya dan suara tsunami bergemuruh dari tubuhnya, menyebabkan dia terus tenggelam. Mata air itu melonjak ke atas dan itu setara dengan tubuh perdana Dao bela diri yang melawan arus. Saat dia melangkah lebih dalam, perlawanan dari mata air dan tekanan di sekitarnya, termasuk kekuatan aneh di 9 mata air neraka, semakin meningkat. Tubuh utama marsial Dao menstabilkan tubuhnya dan bagian mata air pahit dari sutra neraka 9 mata air terlintas di benaknya. Dia hanya membaca bagian sutra itu satu kali. Namun, dia telah lama memahami bagian umum sutra neraka 9 mata air. Oleh karena itu, tidak banyak kendala untuk memahami bagian Bitter Springs dan dapat dikatakan semuanya berjalan lancar. Dia dikelilingi oleh Hell Bitter Springs. Ketika dia memahami kekuatan Bitter Springs menurut bagian Bitter Springs, segalanya menjadi lebih mudah. Tak lama kemudian, ketika badan utama ilmu bela diri memahami bagian mata air pahit secara terus-menerus, penghalang mata air pahit neraka terhadapnya juga berkurang. Tubuh utama marsial Dao terus tenggelam. Bahkan di kedalaman Hellbitter Springs, matanya masih menyala dengan dua api ungu yang memantulkan segala sesuatu di sekitarnya untuk mempertahankan penglihatannya. Tidak ada arah sama sekali di Hellbitter Springs. Badan utama ilmu bela diri hanya mengikuti arah mata air dan terus bergerak melawan arus, terkadang tenggelam dan maju. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, penglihatan tubuh utama seni bela diri tiba-tiba menjadi jelas dan dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di akhir penglihatannya, samar-samar muncul 8 sungai berbeda. Seperti galaksi yang memenuhi langit, mereka melintasi kehampaan tak berujung dan mengalir perlahan, memancarkan aura yang sangat berbeda. Sumber dari 8 sungai mengarah ke sungai lain yang gelap dan tak berujung. Termasuk mata air pahit neraka tempat tubuh perdana Dao bela diri berada, totalnya ada 9 mata air. Dengan kata lain, sungai yang gelap dan suram di depan adalah sungai Nether yang legendaris. Sebelum dia mendekati sungai Nether, badan utama seni bela diri merasakan tekanan yang luar biasa hanya dengan melihat sungai gelap di kejauhan. Seolah-olah setiap tetes air di sungai Nether mengandung kekuatan tertinggi yang dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan cakrawala. Badan utama marsial Dao terus bergerak melawan arus. Saat dia mendekati sungai Nether, tekanan di depannya meningkat. Akhirnya, tubuh utama marsial Dao tiba di ujung mata air pahit neraka dan berhenti. Selama dia mengambil setengah langkah ke depan, dia akan bisa memasuki sungai Nether. Tubuh utama marsial Dao berdiri di depan sungai Nether dan terasa sangat kecil. Kekuatannya sepertinya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari sungai Nether. Bahkan saat dia menghadapi pohon pembangun saat itu, dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu. Badan utama marsial Dao ragu-ragu sejenak sebelum menyerbu ke sungai Nether. Sungai Nether sangat menusuk tulang. Dibandingkan dengan itu, kekuatan 9 mata air neraka seperti lumpur.
Badan utama marsial Dao dengan paksa menyalurkan api penyucian marsial Dao untuk bertahan melawan kekuatan Sungai Nether. Namun, air Sungai Nether terus melonjak dan api penyucian marsial Dao bergoyang. Dia ingin berenang ke atas dan menerobos permukaan Sungai Nether untuk sampai di atasnya. Namun, seolah-olah tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya menarik tubuhnya dari dalam Sungai Nether, menyebabkan dia terus tenggelam. Sungguh sangat beruntung bisa mempertahankan sosoknya di Sungai Nether dan tidak tenggelam ke dasar, apalagi menerobos air. Yang terpenting, air Sungai Nether kuat dan mendorongnya ke hilir. Menurut Void Yaksa, dia mengikuti aliran arus Sungai Nether dan sampai di 9 mata air neraka. Jika dia ingin pergi ke dunia hantu, dia harus melawan arus Sungai Nether. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tubuh utama marsial Dao tidak tinggal lama di Sungai Nether sebelum mundur dengan tergesa-gesa dan kembali ke 9 mata air neraka. Tidak, jika badan utama ilmu bela diri membiarkan Sungai Nether mengendalikan arah, dia tidak akan tahu kemana dia akan pergi. Terlebih lagi, mengingat fisik, garis keturunan, dan wilayah budidayanya saat ini, dia tidak dapat bertahan lama di Sungai Nether. Setelah merenung sejenak, badan utama marsial Dao hanya bisa kembali ke tempat dia datang. Kali ini, dia mengalir ke Hellbitter Springs dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Tak lama kemudian, dia sampai di sumber mata air pahit. Tubuh utama marsial Dao keluar dari air dan kembali ke istana mata air pahit, sedikit terengah-engah. Oh, ekspresi terkejut melintas di mata Void Yaksa ketika dia melihat tubuh utama marsial Dao telah kembali hidup. Dia bisa mencium aura unik Sungai Nether dari tubuh utama marsial Dao. Dengan kata lain, orang ini benar-benar pernah memasuki Sungai Nether sebelumnya. Metode ini tidak akan berhasil. Tubuh utama marsial Dao menatap Void Yaksa dan berkata perlahan. Void Yaksa menyeringai dan mengangkat bahu. Berhenti sejenak, mata melotot Void Yaksa melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia berkata, ada cara lain untuk menuju ke dunia hantu melalui dunia bawah. Masuki 6 jalan reinkarnasi melalui dunia bawah. Jantung badan utama marsial Dao berdetak kencang saat dia bertanya. Void Yaksa mengangguk. Saat itu, Permaisuri Yu telah menyebutkan sesuatu tentang dunia bawah kepadanya. Menurut Permaisuri Yu, dunia bawah tidak bergantung pada 6 jalan tetapi terhubung dengan mereka. Setelah semua makhluk hidup mati, jiwa mereka akan memasuki dunia bawah dan memasuki 6 jalan untuk bereinkarnasi. Badan utama marsial Dao bertanya lagi, bagaimana cara menuju ke dunia bawah? Jiwa-jiwa di dunia bawah bisa memasuki dunia neraka, salah satu dari 6 jalan. Namun, makhluk hidup di dunia neraka tidak bisa memasuki dunia bawah secara terbalik. Kecuali jika seseorang memiliki kekuatan Kaisar Agung seperti penguasa neraka dan dapat mengabaikan hukum untuk menerobos penghalang antara dua dunia sesuka hati. Void Yaksa berkata, dari apa yang saya tahu, ada beberapa koneksi dan lorong antara dunia neraka dan dunia bawah. Tatapan tubuh utama marsial Dao beralih ke Hell Lord Bitter Springs di samping. Hell Lord Bitter Springs tidak menyebutkan hal ini padanya. Hell Lord Bitter Springs menjelaskan dengan tergesa-gesa, Tuan, memang ada 2 jalan yang menghubungkan dunia bawah dan dunia neraka. Namun, masih terdapat hambatan hukum di titik-titik sambungan. Bahkan aku tidak bisa menghancurkannya. Bab 2717 Penindasan. Hell Lord Bitter Springs melanjutkan, Tuan, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa ada mata air kuning di dunia bawah. Air mata air kuning di dalamnya dapat menghapus ingatan jiwa makhluk hidup di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya, mata air kuning di dunia bawah mengalir dari mata air kuning neraka kita. Badan utama marsial Dao mengangguk pada dirinya sendiri. Saat itu, ketika dia melihat catatan mata air kuning neraka, dia memikirkan beberapa legenda tentang Sub-Oblivion dan jalan mata air kuning di dunia bawah. Sekarang, hal itu terbukti. Sumber mata air kuning di dunia bawah adalah air dari mata air kuning di dunia neraka. Ada jalan lain. Badan utama marsial Dao bertanya. Kotak. Hell Lord Bitter Springs berkata, yang lainnya adalah neraka nomor 1, neraka Torment Springs. Air di mata air siksaan neraka mengalir ke bawah dan mengarah ke inti dunia bawah, Gunung Fengdu. Badan utama marsial Dao berkata, dengan kata lain, secara teori, seseorang dapat mencapai dunia bawah dengan mengikuti mata air kuning neraka atau mata air siksaan neraka. Itu benar,
Tuan Neraka Bitter Springs tersenyum pahit. Namun, masih ada sekat-sekat di titik perpotongan kedua jalur tersebut yang sulit ditembus. Badan utama Martial Dao merenung dalam diam. Karena dunia bawah dan dunia neraka dihubungkan oleh mata air kuning dan mata air siksaan, meskipun ada penghalang di titik persimpangannya, keduanya pasti relatif lebih lemah. Mungkin dia bisa mencobanya. Mari kita coba dua jalur ini. Tubuh utama Martial Dao khawatir tentang tubuh sejati teratai hijau dan bersiap untuk segera bergerak tanpa ragu-ragu. Di sampingnya, Void Yaksa tiba-tiba berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba jalan di Hell Torment Springs. Ujung lain dari mata air siksaan neraka mengarah ke Gunung Fengdu. Penguasa dunia bawah, Kaisar Agung Fengdu, memimpinnya. Bahkan jika kamu bisa bergegas, itu sama saja dengan bunuh diri. Dia benar. Hell Lord Bitter Springs mengangguk juga. Bagaimanapun, metode ini melanggar aturan dan hukum antara dua dunia besar. Begitu kami ditemukan, kami mungkin akan menimbulkan bencana yang fatal. Jika lorong dari mata air neraka siksaan tidak dapat berfungsi, satu-satunya jalan yang tersisa adalah mata air kuning neraka. Badan utama Martial Dao membawa Void Yaksa bersamanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Permaisuri Yu sebelum menuju ke neraka mata air kuning, bersiap untuk mengikuti aliran mata air kuning neraka. Badan utama Martial Dao hanya tahu sedikit tentang dunia bawah dan dunia hantu. Bahkan jika dia bisa meninggalkan dunia neraka, itu hanyalah langkah pertama. Jika dia ingin kembali ke medium cabai dengan sukses, dia harus membawa Void Yaksa ini bersamanya. Garis keturunan Void Yaksa ini memang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 2 jam, sebagian besar luka di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Void Yaksa telah sembuh dan sejumlah besar daging tumbuh. Warna kulit dan kondisi mental Void Yaksa jelas jauh lebih baik. Setelah badan utama Martial Dao pergi, dia tidak memiliki penguasa neraka mata air pahit yang mengikutinya. Sebaliknya, dia menginstruksikan yang terakhir untuk tetap berada di sisi Permaisuri Yu. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi kali ini. Tanpa seorang tuan, sulit bagi Permaisuri Yu untuk memerintah masa dengan meyakinkan. Satu-satunya cara untuk menstabilkan situasi adalah dengan memberinya bantuan dari Hell Lord Bitter Springs, seorang kaisar semu. Keduanya turun di istana mata air kuning dan melaju ke arah mata air kuning neraka. Void Yaksa mengikuti di belakang badan utama Martial Dao. Matanya melihat sekeliling dan ekspresi ganas muncul di wajahnya dengan tatapan menyeramkan. Hell Lord Bitter Springs sudah tidak ada lagi dan ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, itu sudah cukup untuk menghadapi manusia. Biarpun dia bukan tandingan manusia ini, dia seharusnya bisa kabur dengan kemampuannya. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjebaknya. Meskipun dia tidak bisa kembali ke dunia hantu, tidak buruk baginya untuk berkeliaran dengan bebas di dunia neraka. Badan utama Martial Dao tidak berbalik. Punggungnya menghadap Void Yaksa sepanjang waktu, seolah dia tidak siap. Namun, kenyataannya, persepsi rohnya telah bereaksi saat Void Yaksa merasakan permusuhan terhadapnya. Namun, badan utama Martial Dao tenang dan tidak peduli. Void Yaksa telah dipenjarakan oleh Hell Lord Bitter Springs selama bertahun-tahun dan menderita segala macam penyiksaan. Ada banyak rasa frustasi di hatinya, lalu bagaimana dia bisa rela dikendalikan oleh orang lain. Satu demi satu, mereka berdua hendak masuk ke istana mata air kuning ketika Void Yaksa menyerang. Saat Void Yaksa menyerang, dia tidak menahan diri dan melepaskan ki darah yang kuat. Rambut panjang di kepalanya terbakar dan otot-ototnya diikat, berubah menjadi hitam kehijauan dengan aura yang menakutkan dan kejam. Void Yaksa mengulurkan tangan dan meraih leher tubuh utama Martial Dao. Kuku telapak tangannya memanjang perlahan dan sangat tajam. Mereka bersinar dengan kilatan dingin dan bahkan bisa menembus sebagian besar senjata dewa. Hah! Tubuh utama Martial Dao tidak berbalik dan hanya melambaikan jubahnya di belakangnya. Kabut menyebar dari lengan bajunya dan menyelimuti Void Yaksa. Ah! Saat kabut menyebar, Void Yaksa mengeluarkan tangisan yang tragis. Asap hijau mengepul dari tubuhnya dan dagingnya membusuk dengan suara mendesis. Kamu benar-benar menyembunyikan air dari mata air pahit bersamamu. Void Yaksa terkejut dan marah. Sebelumnya, tubuh utama Martial Dao mengikuti Hell Bitter Springs dan tenggelam terus-menerus. Ketika dia sampai di depan sungai Nether, dia mengambil air dari mata air pahit dalam perjalanan pulang.
Dia mengira Void Yaksa akan melakukan ini. Air dari mata air pahit dimaksudkan untuk membuat Void Yaksa menderita. Ketika Void Yaksa melihat bahwa tubuh utama Martial Dao memiliki air dari mata air pahit, dia segera berubah pikiran dan berteriak, tak terduga. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melayang ke udara. Dalam sekejap, dia meninggalkan bayangan hantu dan tubuh aslinya menghilang, ingin melarikan diri. Kesadaran roh dari tubuh utama Martial Dao bergerak dan dia membuat segel tangan. Api merah keluar dari tubuhnya dan menyebar terus-menerus, membentuk domain yang menyelimuti Void Yaksa. Fiuh! Di wilayah ini, api melonjak ke langit dan membakar. Dalam sekejap mata, Void Yaksa jatuh ke lautan api. Kamu ingin membakarku? Ketika Void Yaksa melihat tubuh utama Martial Dao melepaskan kekuatan suci tipe api, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia merasa senang dan memanggil gua surganya yang telah disempurnakan. Goski melonjak dari sana saat dia tertawa keras. Perlombaan hantu adalah yang paling tidak takut. Sebelum Void Yaksa selesai, dia berhenti. Mata Void Yaksa melebar dengan ekspresi bingung. Api apa ini? Bahkan gua surga sempurna yang baru saja dia lepaskan tidak dapat menahan api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, retakan muncul di gua surganya yang sempurna dan bisa runtuh kapan saja. Baru pada saat itulah Void Yaksa menyadari bahwa dia telah menghadapi lawan yang tangguh. Bagaimana mungkin? Teknik apa ini? Pikiran Void Yaksa berada dalam kekacauan. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, api penyucian Martial Dao memiliki penghalang perbatasan yang diringkas dari rune teknik Martial Dao yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh Void Yaksa hanya karena dia menginginkannya. Ledakan. Void Yaksa bertabrakan dengan perbatasan api penyucian Martial Dao dengan ledakan keras dan kulitnya hangus hitam. Dia jatuh ke tanah dan kembali ke api penyucian. Sudah kubilang jangan biarkan aku melihatmu berperilaku seperti itu lagi. Saat itu, suara tubuh utama Martial Dao terdengar perlahan di tengah kobaran api. Void Yaksa berbalik dan melihat sesosok tubuh. Bab 2718 tertegun. Mengaum. Void Yaksa memiliki ekspresi yang kasar. Meskipun dia terluka oleh air dari mata air pahit dan api penyucian Martial Dao, dia masih menatap tajam ke tubuh utama Martial Dao dan mengeluarkan suara gemuruh. Jika kamu ingin aku tunduk, jangan gunakan air dari mata air pahit itu. Void Yaksa menggertakkan giginya dan terkekeh. Jika kamu punya nyali, singkirkan penghalang api ini dan lawan aku secara terbuka. Tubuh utama Martial Dao tidak berhenti di jalurnya. Dengan pikiran, api penyucian Martial Dao menghilang seketika. Kali ini, Void Yaksa tercengang. Kotak, dia hanya mengatakan itu dengan santai karena dia tidak punya jalan keluar. Tidak disangka manusia ini benar-benar akan menghilangkan api di sekitarnya. Mengingat kekuatan suci bawaannya, selama dia ingin melarikan diri, manusia ini pasti tidak akan bisa menangkapnya. Namun, kenyataan bahwa orang ini begitu sombong membuatnya malu untuk berbalik dan melarikan diri. Dia adalah seorang ahli raja dari ras Yaksa, seorang Void Yaksa. Jika Void Yaksa seperti dia berbalik dan melarikan diri di hadapan manusia, itu akan menjadi penghinaan besar yang tidak mampu dia tanggung. Manusia bodoh, aku akan membiarkanmu melihat perbedaan antara kalian manusia dan ras Yaksa kami hari ini. Void Yaksa menggosok kedua telapak tangannya dan menyeringai sinis. Kamu akan membayar harga terberat atas kebodohanmu. Menurut pendapat Void Yaksa, alasan mengapa badan utama seni bela diri begitu sombong jelas karena dia terpancing oleh provokasinya. Gua surganya yang sempurna telah hancur dan orang ini telah menyerah dalam menggunakan penghalang api, itu setara dengan melepaskan gerakan terkuatnya. Tanpa dukungan gua surga, semuanya bergantung pada fisik, garis keturunan, kekuatan suci, dan keterampilan rahasia seseorang. Dia unggul dalam segala aspek. Parade malam 100 hantu. Void Yaksa memunculkan seni Dharma yang aneh dengan kedua tangannya dan sosoknya bergoyang saat dia berteriak. Saat sosoknya bergoyang, lebih dari 100 bayangan hantu muncul dari tubuhnya dan menyerang tubuh utama Martial Dao. Hantu-hantu itu identik dengan Void Yaksa dan dipenuhi aura hantu. Wajah mereka jelek dan sulit membedakannya. Ekspresi tubuh perdana Dao bela diri tidak berubah dan matanya menyala dengan dua api ungu. Di bawah cahaya api, ratusan bayangan hantu berubah menjadi transparan dan tidak jelas.
Hanya satu hantu yang tersisa dalam bentuk jasmani di bawah cahaya api ungu di matanya. Itu adalah tubuh sebenarnya dari Voitiaksa. Dua bola api di mata tubuh utama seni bela diri sangat luar biasa dan dapat mencium semua kekuatan surgawi serta menghancurkan keterampilan rahasia dan sutra dalam waktu singkat. Kembali ke Istana Cakrawala Surgawi, tubuh sejati teratai hijau mengandalkan api ungu dari tubuh utama Martial Dao untuk menyelesaikan putaran ke-8 Linglong Zungsuang. Keterampilan rahasia Voitiaksa, parade malam 100 hantu, memang sangat kuat. Dikombinasikan dengan teknik ilusi dan klon terbaik, itu bisa menipu dan membingungkan semua orang di dunia. Namun, di bawah api ungu tubuh utama Martial Dao, wujud aslinya langsung terungkap. Ratusan hantu berpencar ke berbagai arah dan menyerang badan utama Martial Dao. Gelombang angin jahat menyerang wajahnya dan menembus kemana-mana, ingin meresap ke dalam tubuh utama Martial Dao. Jadi begitu, badan utama Martial Dao mengangguk pada dirinya sendiri. Parade malam 100 hantu bukan hanya kombinasi teknik ilusi dan cloning, juga bukan sekadar menyembunyikan jejak tubuh aslinya. Hantu-hantu juga mengandung ghost ki dingin dalam jumlah besar. Jika para pembudidaya mengabaikan hantu-hantu dan membiarkan mereka turun dan ki hantu memasuki tubuh mereka, garis keturunan mereka akan diserang dan kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Mereka yang memiliki garis keturunan lemah bahkan mungkin terluka parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Namun, ini adalah tubuh utama Martial Dao yang dihadapi oleh Voitiaksa. Garis keturunan tubuh utama Martial Dao hanya beredar sedikit dan ki darah yang panas melonjak keluar melalui pori-pori di tubuhnya, membakar hantu-hantu menjadi abu. Kamu punya beberapa kemampuan. Voitiaksa tertawa terbahak-bahak. Tubuh aslinya telah tertutup dan matanya yang melotot tampak merah. Sosoknya bergoyang sekali lagi dan dia berteriak, menamparkan pintu hantu kembar. Saat Voitiaksa bergoyang, dua sosok tinggi dan kekar mengulurkan tangan hantu berisi cakar tajam dan meraih ke arah Suzimo. Kali ini, itu bukanlah ilusi atau hantu. Ini adalah tiruan yang sebenarnya. Kedua Voitiaksa muncul pada saat yang sama dan melepaskan aura yang sangat kuat. Kekuatan mereka sangat menakutkan dan mereka menunjukkan kekuatan serangan dua hantu. Baik itu parade malam 100 hantu atau menamparkan pintu hantu kembar, semuanya merupakan gerakan mematikan dari ras Voitiaksa. Tidak banyak makhluk hidup di alam kultivasi yang sama yang dapat bertahan melawan dua gerakan pembunuhan tersebut secara langsung. Di antara 10.000 ras, bahkan ras yang kuat seperti ras dewa dan ras naga harus menghindari dua gerakan pembunuhan dari Voitiaksa. Namun, badan utama Martial Dao berbeda. Dia tidak mengelak atau bahkan menggunakan kekuatan suci atau keterampilan rahasia apapun. Tanpa peringatan apapun, ketika kedua hantu itu tiba dan berada beberapa inci jauhnya, dia mengangkat tangannya dan meninju dua kali. Ekspresi Voitiaksa berubah karena terkejut. Di matanya, ini hanyalah orang mati. Namun, setelah badan utama ilmu bela diri menyerang, hanya ada tinju raksasa yang tersisa di pandangan Voitiaksa, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Tidak ada kehidupan, kekuatan surgawi atau fisik atau garis keturunan yang dapat bertahan melawan kekuatan seperti itu. Kekuatan yang sangat tragis melonjak dan Voitiaksa merasa tercekik. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu di antara makhluk hidup di alam budidaya yang sama. Bahkan bagi makhluk ras dewa dan ras naga dengan fisik dan garis keturunan yang kuat, mereka pasti tidak akan mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Voitiaksa buru-buru menumpuk tangannya, ingin memblokir tinju tubuh utama Martial Dao. Bang! Bang! Ada dua suara teredam. Voitiaksa menyerang dengan sangat cepat tetapi mundur lebih cepat. Klon yang baru saja dia kental hancur oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao dan tubuh aslinya terlempar juga, jatuh dengan keras ke tanah dan menciptakan lubang besar. Tubuh utama Martial Dao turun dari langit dalam sekejap. Di dalam lubang besar, Voitiaksa menahan rasa sakit yang luar biasa di lengannya dengan tatapan marah. Namun, dia tidak menyerah dan melepaskan fenomena garis darahnya, ingin bangkit dan bertarung lagi. Fenomena garis darahnya adalah hantu yang tinggi. Namun, saat hantu itu bangkit, ia ditekan oleh tungku merah menyala yang turun dari langit dan memuntahkan api yang berkobar. Dalam beberapa tarikan napas, dia terbakar menjadi abu. Sosok tubuh utama Martial Dao muncul kembali dan turun ke dalam lubang, menginjak dada Voitiaksa. Sebuah kekuatan luar biasa menginjak Voitiaksa.
Tiaxa tidak bisa berbalik sama sekali dan hanya bisa berjuang terus-menerus. Dia memamerkan giginya dan meraung ke arah tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao tidak berekspresi dan tatapannya dingin. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke taring tajam Tiaxa. Retakan. Diiringi dengan suara yang tajam, taring Tiaxa hancur oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao. Pukulan itu tidak hanya mengejutkan Tiaxa, tapi juga membuatnya bertingkah laku. Seketika, dia berhenti mengaum dan terengah-engah, tatapannya berubah ketakutan. Tiaxa akhirnya menyadari betapa menakutkannya manusia di hadapannya. Jika pukulan itu tidak ditujukan pada giginya melainkan kepalanya akan hancur. Bab 2719 meninggalkan neraka. Tubuh utama Martial Dao mengangkat tangannya sekali lagi dan tinjunya melayang di atas kepala Tiaxa, bersiap untuk terus menghancurkan. Berhentilah memarahiku. Tiaxa melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara teredam, aku mengagumi Wifit. Tubuh utama Martial Dao sedikit mengernyit dan tidak mengerti banyak. Namun, ketika dia melihat Tiaxa sepertinya telah menyerah, dia berhenti dan berkata dengan dingin, bicaralah dengan benar. Tiaxa merasa sedikit sedih dan mengeluarkan seteguk gigi yang patah. Dia menunjuk ke mulutnya yang dipenuhi gigi patah dan menjelaskan, ini aku berhenti. Aku menjarah. Aku menjarah. Badan utama Martial Dao memikirkannya dengan cermat sebelum memahaminya. Kotak. Gigi Tiaxa dipatahkan olehnya dan itulah mengapa kata-katanya tidak jelas. Tubuh utama Martial Dao berdiri dan mengangkat kakinya. Tiaxa merangkak dengan tergesa-gesa dan berdiri di samping dengan patuh, memandangi tubuh utama Martial Dao dengan ketakutan. Badan utama Martial Dao memelototi Tiaxa dalam diam. Tiaxa memang sangat kuat. Dia sebenarnya bisa bertahan melawan 70% kekuatan pukulannya sebelumnya dan telapak tangan serta lengannya tidak patah. Fisik dan garis keturunan seperti itu adalah yang terbaik bahkan di antara 10.000 ras. Ditambah dengan keterampilan rahasia itu, tak terduga, dia tidak kalah dengan paragon dan monster penjelmaan ras naga dan ras dewa. Badan utama Martial Dao memiliki niat untuk menundukkan Tiaxa. Namun, Tiaxa memiliki temperamen buruk dan kepribadian yang tidak masuk akal, jelas bahwa Tiaxa tidak akan menyerah dengan mudah. Bahkan jika dia dipaksa untuk menyerah sekarang, selama badan utama Martial Dao pergi, Tiaxa masih akan melarikan diri. Badan utama Martial Dao menyingkirkan pemikiran itu untuk sementara waktu. Saat ini, hal terpenting baginya adalah kembali ke alam semesta menengah dan menyelamatkan tubuh sejati teratai hijau. Badan utama seni bela diri berkata, selama kamu bisa membawaku keluar dari dunia neraka dan kembali ke alam semesta menengah, aku akan memberimu kebebasan. Anda bisa pergi sesuka Anda. Aku tidak akan memaksamu. Saat dia mendengar itu, ekspresi kegembiraan melintas di mata Tiaxa. Dia menegakkan tubuhnya dan menepuk-nepuk dadanya juga, sambil berteriak, "Dang khawatir, karena aku sudah menjarah, aku akan pergi ke Powomifku dan mengusirmu dari sini." Karena itu, Tiaxa memimpin jalan menuju mata air kuning neraka. Badan utama Martial Dao mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di sumber mata air kuning neraka. Tiaxa tidak ragu-ragu dan melompat ke mata air kuning neraka. Di 9 mata air neraka, hanya air dari mata air pahit yang dapat menyebabkan kerusakan parah padanya. Meskipun kekuatan mata air lainnya juga kuat, namun masih dalam batas toleransinya. Tubuh utama Martial Dao mengalihkan pandangannya ke bagian mata air kuning pada tablet batu di sampingnya sebelum melompat ke mata air kuning neraka dan mengikuti di belakang Tiaxa. Kali ini, keduanya menyusuri sungai dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sosok Tiaxa perlahan melambat. Sebuah penghalang yang dibentuk oleh titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti tembok yang didirikan di depannya. Dalam keadaan normal, penghalang yang dibentuk oleh hukum-hukum dunia yang terjalin tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, karena mata air kuning neraka melonjak tanpa henti ke sisi lain dari penghalang tersebut, penghalang hukum dapat terlihat. Keduanya berada di Hell Yellow Springs. Tiaxa mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, dengan mata air kuning neraka mengalir di sini, hukum antara dua dunia seharusnya paling lemah di sini. Tubuh utama Martial Dao mengangguk sedikit dan mengambil langkah maju. Dua bola api menyala di matanya dan ki darahnya melonjak.
Tungku raksasa yang mengeluarkan api samar-samar muncul di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh utama Martial Dao menyalurkan ki darahnya hingga batasnya. Ledakan. Badan utama Martial Dao maju selangkah dan meninju dengan keras di persimpangan mata air kuning neraka dan penghalang hukum. Penghalang hukum di depan sedikit bergoyang dan bersinar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya, melahap kekuatan pukulan badan utama seni bela diri Dao sepenuhnya. Void Yaksa diam-diam terdiam saat melihat itu. Saat itulah dia menyadari bahwa manusia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawannya sebelumnya. Pukulan yang baru saja dilepaskan oleh orang tersebut benar-benar dapat mengguncang penghalang hukum di depan. Kekuatan itu sudah sangat dekat dengan alam kaisar. Tubuh utama Martial Dao sedikit pulih dan maju sekali lagi. Wilayah kekuasaannya tampak samar-samar dan bersama dengan fenomena garis darahnya, dia mengangkat tripod penekan neraka dan menghantamkannya ke penghalang hukum di depan tanpa menahan diri. Bang! Serangan tubuh perdana Dao bela diri tampaknya telah mencapai batas penghalang hukum. Cahaya yang lebih menyilaukan menyebar darinya untuk menetralisir dan melahap kekuatan yang dilepaskan oleh serangan tersebut. Di bawah tatapan Void Yaksa, penghalang hukum jelas runtuh. Set! Void Yaksa tersentak dan menelan banyak air dari mata air kuning neraka. Serangan tadi hampir menembus penghalang hukum. Itu tidak cukup. Tubuh utama Martial Dao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengalihkan pandangannya ke Void Yaksa di samping. Void Yaksa juga sangat cerdas dan langsung memahami maksud dari badan utama Martial Dao. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri bahu-membahu dengan badan utama Martial Dao. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan menyerang penghalang hukum sekali lagi. Dengan kilatan cahaya, kekuatan mereka sekali lagi diselesaikan oleh hukum dunia seperti batu yang tenggelam ke laut. Badan utama seni bela diri samar-samar menyadari bahwa kecuali ada kekuatan yang cukup di atas tingkat tertentu, tidak peduli berapa banyak orang di sana, penghalang hukum tidak dapat digoyahkan. Jika dia bahkan tidak bisa melewati lorong mata air kuning neraka ini, mungkin dia tidak akan bisa meninggalkan dunia neraka, apalagi kembali ke alam semesta menengah pada akhirnya. Void Yaksa mengangkat bahu dan mengulurkan tangannya yang besar, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Jantung badan utama Martial Dao berdetak kencang saat dia tiba-tiba mengeluarkan cermin harta karun Netherworld dari surga gua esens martial. Void Yaksa tertarik saat melihat cermin kuno yang gelap. Secara naluriah, dia mengulurkan ujung jarinya, ingin menyentuhnya. Tiba-tiba, cahaya darah aneh muncul di cermin. Ekspresi Void Yaksa berubah drastis, seolah-olah dia mengenali asal mula cermin harta karun Netherworld. Tubuhnya gemetar dan dia segera menarik kembali telapak tangannya. Cara dia memandang tubuh utama Martial Dao menjadi lebih waspada. Dia akhirnya menyadari mengapa manusia ini bisa menjadi penguasa neraka yang dipuja oleh 9 neraka. Cermin harta karun Netherworld pernah melahap darah esensi dalam jumlah besar. Setelah membunuh Hell Lord Torment Springs, cahaya darah di cermin jelas meredup secara signifikan. Namun, badan utama Martial Dao merasa bahwa dia seharusnya bisa mengaktifkannya sekali lagi. Tubuh utama Martial Dao memutar cermin harta karun Netherworld dan menyalurkan kesadaran rohnya. Cahaya darah berangsur-angsur muncul di cermin gelap dan menjadi semakin jelas, seperti pupil berwarna darah. Mata akhirat. Setelah pupil darah muncul, seluruh cermin harta karun Netherworld memancarkan aura yang menakutkan dan menyeramkan. Void Yaksa memiliki ekspresi ketakutan dan bergerak secara naluriah, bersembunyi di balik tubuh utama Martial Dao, takut pupil darah akan melihatnya. Tiba-tiba, mata Netherworld meledak dengan cahaya darah yang menembus lapisan mata air kuning neraka dan mendarat di penghalang hukum di depan. Seketika, cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari penghalang hukum, ingin melahap dan menetralisir cahaya darah. Namun, kekuatan cahaya darah juga sangat menakutkan dan secara bertahap mengikis lubang berukuran sedang di penghalang hukum. Kesuksesan. Mata badan utama Martial Dao berbinar. Dia berbalik dan meraih Void Yaksa, melemparkannya terlebih dahulu. Setelah itu, dia mengikuti dan menerobos penghalang dunia di sepanjang mata air kuning neraka. Saat mereka berdua melewatinya, kekuatan cahaya darah mata Netherworld telah melemah. Lubang penghalang dunia ditutup dan kembali normal. Bab 2720 berkumpul di dunia bawah. Tubuh utama Martial Dao berbalik dan melihat lubang tertutup pada penghalang dunia di belakangnya. Jantungnya berdetak kencang. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum dia bisa kembali setelah meninggalkan dunia neraka.
Sebenarnya, tidak ada apapun di dunia neraka yang dia lewatkan, termasuk statusnya sebagai penguasa neraka. Namun, bagaimanapun juga, ada seorang teman lama dari daratan Tianhuang di sana. Saat itu, Void Yaksa mengirimkan transmisi suara ke kesadaran rohnya. Neraka sedikit istimewa. Kita tidak boleh mengungkapkan identitas kita. Kalau tidak, kita pasti akan diburu oleh makhluk hidup di dunia bawah. Keduanya telah melanggar aturan dua dunia dengan menerobos penghalang antara dua dunia melalui Hell Yellow Springs. Itu sama dengan cara Void Yaksa mendarat di dunia neraka dan dipenjarakan oleh penguasa neraka mata air pahit. Kotak. Bagaimana seseorang bisa membedakan makhluk hidup di dunia bawah? Badan utama Martial Dao bertanya. Void Yaksa berkata, kamu tidak perlu menyamar. Aura Anda selalu tak terduga dan sulit dideteksi. Saya harus mengenakan jubah. Ada perbedaan mencolok antara makhluk hidup di dunia bawah dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup di dunia bawah tidak memiliki daging dan darah. Oh, badan utama Martial Dao sedikit terkejut dan bertanya, bisakah seseorang bertahan hidup secara normal di Netherworld tanpa darah dan daging? Tentu saja, Void Yaksa berkata, makhluk hidup di dunia bawah ini telah lama memiliki sistem budidaya yang lengkap dan dapat melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada daging dan darah. Selanjutnya, di dunia bawah, makhluk hidup manapun yang berdaging dan berdarah akan ditekan dan disegel tidak peduli seberapa kuat garis keturunan mereka. Tubuh utama Martial Dao merasakan dari dalam neraka kuning Springs dan mengangguk pada dirinya sendiri. Memang, setelah melewati penghalang, jelas ada kekuatan aneh di garis keturunannya. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan garis keturunannya, dia tidak dapat membebaskan diri. Void Yaksa melanjutkan, selanjutnya, jangan meremehkan hantu kecil di dunia bawah. Jika kita bertemu dengan Raja Hantu dengan level yang sama, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Badan utama Martial Dao mengerutkan kening dan bertanya, makhluk hidup di dunia bawah juga termasuk dalam ras hantu, mirip dengan dunia hantumu. Void Yaksa menjelaskan, meskipun kita semua secara kolektif disebut ras hantu, pada kenyataannya, kita sangat berbeda dari ras hantu di dunia bawah. Tepatnya, kami dianggap sebagai ras yaksa. Kami terpisah dari ras hantu dan dilahirkan di sungai kehidupan dunia hantu. Kami sudah mengembangkan darah dan daging. Namun, hantu kecil, hantu besar, dan bahkan raja hantu dan kaisar hantu dunia bawah semuanya berwujud jiwa. Meski mereka sudah sampai di dunia bawah, untuk menyembunyikan jejak mereka, keduanya masih bersembunyi di dasar mata air kuning neraka dan mengalir ke hilir sambil berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka. Void Yaksa melanjutkan, hantu-hantu di neraka ini dapat menyerang roh esensi kita secara langsung. Jika kita tidak hati-hati, kita akan terluka parah. Dengan hancurnya roh esensi, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan dan tubuh seseorang, itu hanyalah cangkang. Badan utama Martial Dao merenung dalam diam. Ada banyak hal aneh di Trichiliocosm. Dia tidak menyangka sekelompok makhluk hidup istimewa seperti itu ada di dunia bawah. Mereka telah sepenuhnya lolos dari kekangan daging dan darah dan memiliki sistem budidaya unik mereka sendiri. Dunia seperti itu memang memenuhi syarat untuk mandiri dari medium cabai kosmos. Dengan ini, tidak sulit juga untuk memahami mengapa harus ada hukum yang kuat dan penghalang dunia antara dunia bawah dan dunia lain. Jika makhluk hidup dari dunia lain dapat dengan bebas keluar masuk dunia bawah dan sebaliknya, Trichiliocosm sudah lama berada dalam kekacauan. Void Yaksa mengingatkan sekali lagi, sebaiknya kita bersembunyi di mata air kuning neraka dan menyembunyikan jejak kita. Kami akan mengikuti arus dan tiba di bawah gerbang 6 jalan sebelum muncul dan menyerbu ke dunia hantu. Jika hantu kecil di dunia bawah menemukan kita lebih awal, kita pasti akan menarik pengepungan dan pengejaran para pakar dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, saya khawatir kita bahkan tidak dapat melihat gerbang 6 jalan. Di mana gerbang 6 jalan? Badan utama Martial Dao bertanya. Void Yaksa menjelaskan, gerbang 6 jalan adalah pintu masuk ke 6 jalan dan terletak di atas pegunungan hantu di 5 arah. Gunung hantu di 5 penjuru. Badan utama Martial Dao sedikit mengernyit. Void Yaksa berkata, 5 gunung hantu terletak di 5 penjuru dunia bawah dan dikuasai oleh 5 kaisar hantu. Dunia bawah sudah lengkap dan Dao Agung tanpa cacat. Oleh karena itu, kaisar hantu ini semuanya adalah ahli kaisar. Jika kita muncul, kita harus segera masuk ke pintu dunia hantu.
Jika kita ditemukan oleh kaisar hantu manapun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebagai ahli Raja Rasyaksa, kekuatan tempur Void Yaksa sangat kuat. Namun, ketika dia datang ke dunia bawah, dia menjadi cerewet dan sangat berhati-hati. Keberadaan kami hanyalah makanan lezat bagi beberapa ahli Netherworld. Void Yaksa berkata, mereka dapat menggunakan banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia untuk menargetkan roh esensi kita dan melahap jiwa kita untuk memperkuat diri mereka sendiri. Saat badan utama Martial Dao mendengarkan penjelasan Void Yaksa, dia mengalir turun dari kedalaman mata air kuning neraka. Tiba-tiba, jantung tubuh perdana Dao bela diri berdetak kencang dan dia berhenti. Apa yang salah? Void Yaksa berhenti dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk bertanya. Tatapan tubuh perdana Dao bela diri dingin dan ekspresinya di balik topeng perak agak gelap. Sebelumnya, dia merasakan keberadaan tubuh sejati teratai hijau sekali lagi. Kembali ke dunia neraka, saat dia maju ke ranah domain bela diri dan memadatkan sebuah domain, dia secara singkat menjalin koneksi dengan tubuh sejati teratai hijau. Setelah itu, hubungan antara dua tubuh asli menghilang lagi. Ada kemungkinan besar bahwa persepsi singkat ini disebabkan oleh badan utama Martial Dao telah memadatkan sebuah domain. Adapun pembentukan domain, untuk sementara waktu menerobos penghalang antara dunia dan memungkinkan dua tubuh sejati untuk membuat koneksi. Tapi sekarang, tubuh utama Martial Dao sudah merasakan tubuh sejati teratai hijau tanpa melakukan apapun. Persepsi itu sangat jelas dan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Hanya ada satu kemungkinan. Kedua tubuh asli itu berada di dunia yang sama. Tubuh sejati teratai hijau juga ada di dunia bawah. Tepatnya, jiwa tubuh sejati teratai hijau telah tiba di dunia bawah. Itu karena tubuh sejati teratai hijau tidak bisa memasuki dunia bawah secara langsung di medium cabai kosmos. Hanya jiwa yang bisa memasuki dunia bawah. Dengan kata lain, tubuh sejati teratai hijau sudah mati. Pada akhirnya, dia masih terlambat satu langkah. Ekspresi tubuh utama Martial Dao gelap dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat itu, jantungnya berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat pengalaman Permaisuri Yu. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa selama dia bisa memastikan bahwa ingatan tubuh sejati teratai hijau tidak dihancurkan dan tidak tersapu oleh mata air kuning neraka, tubuh sejati teratai hijau tidak akan benar-benar mati. Tubuh sejati teratai hijau dapat bereinkarnasi dengan ingatannya yang lengkap. Saat memikirkan hal itu, tubuh utama Martial Dao melambaikan jubahnya dan menyapu Void Yaksa di sampingnya, menerobos kekosongan di depannya dan masuk dalam sekejap. Kedua tubuh asli itu harus bertemu sebelum ingatan tubuh sejati teratai hijau terhapus oleh mata air kuning neraka. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Void Yaksa berubah drastis. Badan utama Martial Dao pasti akan membuat khawatir para ahli dunia bawah jika dia menerobos kekosongan dunia bawah dan berteleportasi. Garis keturunan Void Yaksa memang kuat. Sepanjang perjalanan, gigi di mulut Void Yaksa telah tumbuh kembali dan ucapannya kembali normal. Bab 2721 Pintu Kematian Netherworld, Jalan Yellow Springs. Ingatan terakhir Suzimo tentang ambruknya di makam kaisar adalah mendengar suara yang dikenalnya. Namun, dia tidak sadarkan diri saat itu dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk membedakan. Ketika dia sadar dan terbangun, dia menyadari bahwa dia berada di tempat yang gelap dan menyeramkan yang dikelilingi oleh kabut putih besar. Tampaknya ini bukan makam kaisar. Pada saat itu, Suzimo mengingat suara di makam kaisar dengan ekspresi aneh. Bagaimana mungkin dia? Suzimo bingung dan tidak mengerti. Kotak. Saat itu, dia menyadari bahwa ada banyak orang seperti dia di dalam kabut putih. Ekspresi mereka mati rasa dan tatapan mereka kosong saat mereka berjalan ke depan dengan linglung. Di antara kelompok masyarakat ini terdapat laki-laki, perempuan, tua dan muda, serta makhluk hidup dari ras lain. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Anehnya, tidak ada konflik meski banyak makhluk hidup dari berbagai ras berkumpul. Setiap orang tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam dan terus berjalan maju. Tiba-tiba, Suzimo menyadari bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Dia ingin menghentikan langkahnya tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Seolah-olah dia ditarik ke depan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Apa yang sedang terjadi? Suzimo memasang ekspresi bingung. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di samping seorang pria parubaya, bertanya, "Rekan Daois, di mana ini?"
Pria parubaya itu memandang Su Zimo dengan curiga dan menunjukkan senyuman aneh. Dia tampak seperti sedang menangis dan tidak berbicara. Tuan, di mana ini? Su Zimo tiba di samping seorang lelaki tua dan bertanya sekali lagi. Orang tua itu menghela nafas dan tidak menjawab. Dia hanya mengangkat lengannya yang gemetar dan menunjuk ke kejauhan. Mengikuti petunjuk lelaki tua itu, Su Zimo menoleh dan samar-samar melihat celah kota raksasa muncul di antara dua gunung dalam kabut di depan. Ada sebuah plakat yang tergantung di jalan kota. Sepertinya ada kata-kata di atasnya, tetapi tidak terlihat dengan jelas. Saat itu, seseorang berjalan melewati Su Zimo dan menabrak bahunya. Namun, dia tidak merasakan apapun. Tubuhnya tampak transparan ketika orang itu melewatinya dengan mudah. Su Zimo membuka mulutnya sedikit dan samar-samar menyadari di mana dia berada. Tak lama kemudian, dia mengikuti kerumunan itu dan sampai di bawah celah kota. Su Zimo mendongak. Ada kata-kata emas tertulis di plakat itu, pintu kematian akhirat. Memang, Su Zimo menghela nafas dengan ekspresi konflik. Tidak disangka dia tidak bisa lolos dari bencana Master Sekte Akademi pada akhirnya dan masih akan mati. Jiwanya datang ke dunia bawah yang legendaris dan dia menyaksikan pintu kematian. Kerumunan besar itu hanyalah jiwa makhluk hidup yang tiba di sini setelah mereka mati. Hal yang sama terjadi padanya. Kerumunan orang memasuki pintu kematian satu demi satu. Di kedua sisi pintu kematian berdiri banyak hantu kecil di dunia bawah. Mereka memegang rantai hitam pekat dan cambuk di tangan mereka dan mendesak orang banyak, cepat, cepat. Saat kamu memasuki pintu kematian, kamu akan terpisah dari hidup dan mati. Kata hantu kecil dari Netherworld dengan keras. Pada akhirnya, masih ada orang di antara kerumunan itu yang marah. Ketika mereka tiba di pintu kematian, mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Apa yang kamu lihat? Hantu kecil dari dunia bawah memiliki ekspresi tidak sabar saat dia mengeluarkan cambuk besi di tangannya dan mencambuk orang itu dengan keras. Ah! Orang itu berteriak dengan tragis dan bekas yang jelas tertinggal di tubuh jiwanya, menyebabkan jiwanya menjadi semakin redup. Kamu sudah sampai di Netherworld. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Hantu kecil dunia bawah mencibir, jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, sebaiknya kamu menghabiskan waktumu berdoa untuk keberuntungan yang lebih baik ketika kamu memasuki 6 jalan reinkarnasi nanti sehingga kamu dapat memiliki tempat yang baik untuk dikunjungi. Orang ini sangat keras kepala dan berdiri dengan kepala terangkat tinggi, masih tidak mau memasuki pintu kematian. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga seorang ahli terkenal dan orang besar. Dia meninggal dan jiwanya memasuki dunia bawah. Tentu saja, dia marah karena dia telah jatuh ke kondisi seperti itu. Dia juga tidak ingin diganggu oleh beberapa hantu kecil di dunia bawah. Jika ini terjadi di alam semesta menengah, budidaya hantu kecil ini akan setara dengan dewa bumi dan dewa surga. Namun, betapapun kuatnya para ahli di kehidupan sebelumnya, jiwa mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan hantu kecil ini begitu mereka memasuki dunia bawah. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. Salah satu hantu kecil di dunia bawah mencibir dan mengangkat cambuknya, mencambuk orang itu dengan keras. Cambuk ini jelas dibuat dari bahan khusus dan dapat menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Hanya dalam beberapa cambukan, jiwa orang itu sudah sangat lemah dan redup, tanpa banyak nyawa tersisa. Puff! Hantu kecil dari dunia bawah meludah dan mengutuk, saya telah melihat banyak orang seperti Anda. Tidak peduli siapa kamu di kehidupan sebelumnya, kamu harus patuh di akhirat. Berhenti sejenak, hantu kecil dunia bawah melotot ke arah kerumunan. Hal yang sama berlaku untuk kalian. Siapapun yang menolak untuk tunduk akan berakhir seperti dia. Awalnya, ada beberapa orang yang memiliki pemikiran yang sama untuk melawan. Pada saat itu, mereka tidak lagi memaksa dan memasuki pintu kematian satu demi satu. Para antek seperti hantu kecil seringkali menjadi pihak yang paling banyak memberikan masalah. Su Zimo mengikuti kerumunan itu dan memasuki pintu kematian juga. Setelah pintu kematian, hantu kecil dunia bawah yang awalnya berjaga di sana mengikuti sekelompok orang ke lokasi berikutnya. Adapun pintu kematian, digantikan oleh kelompok hantu kecil lain dari dunia bawah. Su Zimo mengikuti kerumunan itu dengan tidak terburu-buru. Itu karena dia akhirnya menjalin hubungan dengan badan utama marsial Dao sebelumnya. Kedua tubuh asli itu terus bertukar ingatan dan mengisi periode waktu kosong ini dengan cepat. Pada saat yang sama,
dia tahu bahwa badan utama seni bela diri sedang bergegas. Namun, ruang Netherworld rumit dan tubuh utama Martial Dao akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berteleportasi melalui ruang angkasa. Saat Suzimo mengikuti kerumunan itu, dia mengamati sekelilingnya. Area luas di sekitarnya masih diselimuti lapisan kabut putih. Adapun jalan tanah di bawah kaki mereka, warnanya agak kuning dan memancarkan kekuatan aneh. Hantu kecil dunia bawah berkata, "Izinkan saya mendidik kalian. Jalur yang Anda lalui adalah jalan Yellow Springs. Sebentar lagi, kalian semua harus menunggu sebuah jembatan kelupaan." Hehe, mata air kuning mengalir di bawah jembatan Oblivion. Masing-masing dari Anda akan dibaptis oleh mata air kuning di jembatan dan semua kenangan tentang kehidupan Anda sebelumnya akan menjadi kosong. Adapun tujuan akhirmu, apakah kamu menuju ke Dao neraka atau Dao hantu lapar? Apakah kamu bereinkarnasi sebagai manusia atau iblis? Semuanya akan bergantung pada nasibmu sendiri. Tak lama kemudian, semua orang mendengar suara gemuruh air dan aura di depan menjadi lembab. Mata air kuning di dunia bawah ada di depan. Suzimo perlahan melambat. Dia bisa memasuki pintu kematian. Namun, tidak mungkin dia membiarkan dirinya dibaptis dengan air mata air kuning. Begitu dia dibaptis di mata air kuning dan ingatannya lenyap, itu berarti semua jejak hidupnya akan terhapus dan dia akan benar-benar mati. Bab 2722 Ketidakkekalan Hitam dan Putih. Suzimo melambat dan perlahan tertinggal di belakang kerumunan. Tak lama kemudian, semua orang tiba di depan sungai yang mengalir deras. Di tepi sungai terdapat jembatan batu berbintik-bintik seiring berjalannya waktu yang mencapai seberang. Di sisi jembatan batu berdiri sebuah prasasti dengan tulisan, "Jembatan terlupakan," di atasnya. Ini adalah Sungai Oblivion. Kalian bisa naik ke jembatan. Desak hantu kecil dari dunia bawah. Pada titik ini, banyak makhluk hidup tidak punya tempat untuk mundur dan hanya bisa memanjat jembatan satu demi satu dan menuju ke sisi lain. Suzimo mengetahui dari badan utama Martial Dao bahwa apa yang disebut Sungai Oblivion sebenarnya adalah mata air kuning neraka. Kotak. Jiwa-jiwa yang menaiki jembatan Oblivion tersapu oleh kabut mata air kuning neraka dan ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya terhapus. Dengan kertas kosong, mereka memasuki reinkarnasi. Banyak makhluk hidup berjalan menuju jembatan Oblivion satu demi satu sementara Suzimo berdiri terpaku di tanah. Apa yang kamu lakukan di sini? Hantu kecil dunia bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Suzimo berdiri di tempat. Menunggu seseorang. Jawab Suzimo. Haha. Beberapa hantu kecil di dunia bawah tertawa ketika mereka mendengar itu. Hantu kecil memasang ekspresi mengejek dan bertanya dengan nada menggoda, "Kenapa? Apakah ada seseorang yang akan menemanimu mati? Berhentilah berlama-lama dan segera seberangi jembatan." Hantu kecil Netherworld lainnya mendesak dengan tidak sabar. Suzimo tetap terpaku di tanah dalam diam. "Kamu pasti mempunyai keinginan mati." Hantu kecil dunia bawah melangkah maju dan mengangkat cambuk di tangannya, menyerang Suzimo. Yang lain sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Hantu kecil lainnya sudah terbiasa. Untuk setiap kumpulan jiwa yang datang ke sini, ada beberapa yang tidak patuh dan marah. Beberapa bahkan disiksa sampai mati oleh hantu kecil di dunia bawah. Jiwa mereka dibuang ke Sungai Oblivion dan tidak bisa memasuki reinkarnasi. Hantu kecil di dunia bawah telah melihat banyak orang seperti Suzimo. Cambuk itu turun dari langit. Suzimo tahu bahwa cambuk ini secara khusus disempurnakan untuk melawan jiwa. Namun, dia menolak untuk dipermalukan dan mengulurkan tangan untuk mengambil cambuk. Piak, cambuk itu mendarat di telapak tangannya. Dia tidak merasakan banyak dampaknya. Sebaliknya, cahaya aneh muncul di tubuhnya dengan jejak Dharma Dao. Adegan itu membuat banyak hantu kecil di dunia bawah sedikit mengernyit. Bahkan Suzimo pun tercengang. Dalam keadaan normal, dia sudah mati. Tidak peduli Dao Dharma apapun yang dia kembangkan, ia telah mati bersama tubuh sejati teratai hijau dan tidak dapat dibawa ke dunia bawah. Itulah arti kematian seseorang dengan hilangnya Tao. Tapi sekarang, sebenarnya ada jejak Dharma Dao di jiwanya yang mengikutinya ke dunia bawah. Jejak Dharma Dao inilah yang membantunya bertahan dari kerusakan yang disebabkan oleh cambuk hantu kecil. Sutra Pemakaman Surga. Suzimo terkejut. Dia telah mengembangkan Sutra Pemakaman Surga selama bertahun-tahun. Meskipun dia memahami banyak hal, dia masih memiliki beberapa keraguan.
Teknik budidaya ini memang ampuh. Namun, dibandingkan dengan tabo mistik klasik lain yang dia kembangkan, sutra penguburan surga tampaknya belum mencapai tingkat tabo mistik klasik. Baru pada saat itulah Suzimo secara bertahap memahami bahwa pemandangan di hadapannya mungkin adalah alasan mengapa sutra pemakaman surga menjadi klasik mistik tabu. Sutra pemakaman Dao Dharma dari surga tercetak di jiwanya. Meskipun dia sudah mati, sutra penguburan Dao Dharma dari surga belum hilang. Selanjutnya, ia mengikuti jiwanya ke dunia bawah. Situasi ini sedikit mirip dengan reinkarnasi dari dewa yang sempurna. Biasanya, ketika dewa sempurna bereinkarnasi, ahli Raja Abadi akan merapal mantra dan meninggalkan jejak Dharma Dao sehingga akan lebih mudah untuk membimbing mereka setelah mereka bereinkarnasi. Dan sekarang, Suzimo mengalami situasi seperti itu tanpa bantuan siapapun dengan mengandalkan sutra penguburan Dao Dharma Surga. Hah, hantu kecil dunia bawah mencibir, jadi, seorang ahli meninggalkan jejak dan ingin membimbingmu untuk terlahir kembali. Saya telah melihat banyak situasi seperti itu. Jika kamu patuh, aku mungkin akan membiarkanmu lewat jika suasana hatiku sedang baik. Namun, fakta bahwa kamu masih berani melawan di dunia bawah berarti kamu pasti sangat lelah hidup. Hantu kecil dunia bawah lainnya mengguncang rantai di tangannya dan berkata dengan keras, semuanya, serang bersama-sama dan hilangkan jejak Dharma Dao pada orang ini. Bunuh dia. Guyuran, lusinan rantai turun dari langit dan terjalin menjadi jaring besar, tidak lama kemudian menyelimuti Suzimo dan mengikatnya di tempat. Suzimo memandangi hantu kecil di dunia bawah dan berkata dengan dingin, menurutku kalianlah yang bosan hidup. Saat dia mengatakan itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan di atas kepala semua orang. Angin jahat melonjak dari dalam dengan aura dingin. Segera setelah itu, dua sosok turun. Salah satunya mengenakan jubah luas yang menutupi tubuhnya dengan rapat dan sosoknya tidak terlihat dengan jelas. Yang lainnya mengenakan jubah ungu dan mengenakan topeng perak. Dua api ungu samar menyala di matanya yang terbuka. Aura mereka berdua jelas sangat berbeda dari Netherworld. Siapa kalian? Hantu kecil dunia bawah mencaci maki dengan keras. Enyahlah. Tubuh utama marsial Dao melambaikan jubahnya dan melepaskan gelombang udara yang panas. Lusinan hantu kecil di dunia bawah langsung menjadi abu. Sosok tinggi berjubah di sampingnya adalah Void Yaksa. Pada saat itu, ekspresinya jelek saat dia bergumam, dengan keributan yang begitu besar, para ahli dari Netherworld pasti sudah bergegas. Saat itu, angin kencang bertiup. Dari kabut putih tak jauh dari situ, dua sosok perlahan muncul, satu tinggi dan satu pendek, satu gemuk dan satu kurus. Orang di sebelah kiri bertubuh tinggi dan kurus dengan senyuman di wajahnya. Namun, wajahnya sangat pucat dan dia mengenakan topi runcing dengan tulisan, kekayaan untuk kebaikan, di bagian depan. Orang di sebelah kanan memiliki ekspresi yang galak dan berbadan lebar serta gemuk. Dia memiliki wajah gelap dan juga mengenakan topi dengan tulisan, perdamaian di dunia, di atasnya. Dentang. Keduanya memegang borgol dan belenggu di tangan mereka dan berjalan menuju tubuh utama marsial Dao. Ketidakkekalan hitam dan putih. Ketika Void Yaksa melihat mereka berdua, dia mengerutkan kening. Hati-hati, borgol dan belenggu di tangan mereka terikat pada roh esensi dan jiwa. Siapa yang menyebabkan masalah di dunia bawah? Ekspresi Black Impermanence menjadi gelap ketika dia menatap tubuh utama marsial Dao dan Void Yaksa dan berkata perlahan, tunjukkan pada kami penampilanmu yang sebenarnya. Ketidakkekalan putih semuanya tersenyum. Kami bisa melihatnya sendiri. Saat ketidakkekalan putih berbicara, lidah merah turun dan merobek udara, melingkar menuju tubuh utama marsial Dao dan Void Yaksa. Bau busuk mendekat. Ketidakkekalan hitam menyerang pada saat yang sama dan melemparkan borgol dan belenggu di tangannya ke depan. Tubuh utama marsial Dao dapat dengan jelas merasakan kekuatan aneh yang ingin menerobos topeng Mara dan turun ke dalam kesadarannya. Riak muncul di topeng Mara dan banyak wajah hantu muncul. Serangan yang menargetkan roh esensi dan jiwa tidak dapat menembus penghalang topeng Mara. Void Yaksa meraung dan merobek jubahnya. Kesadaran rohnya memadat di Glabella dan dia bersiap. Tubuh utama marsial Dao tidak bergerak dan hanya menyalurkan kesadaran rohnya. Fiuh. Api ungu tiba-tiba muncul dari borgol dan belenggu ketidakkekalan hitam serta lidah panjang ketidakkekalan putih. Bab 2723 Gunung Baodu. Ini adalah api roh bela diri dan yang paling mendominasi.
Itu adalah gerakan pembunuhan yang berspesialisasi dalam membakar roh esensi dan jiwa di antara banyak metode tubuh perdana Dao bela diri. Ah! Ketidakkekalan hitam dan putih mengeluarkan seruan tragis. Api jiwa bela diri menyala dengan sangat cepat dan menyebar ke mereka berdua dalam sekejap mata melalui lidah panjang ketidakkekalan putih serta borgol dan belenggu ketidakkekalan hitam. Di bawah tatapan semua orang, bola api jiwa bela diri menyala di tubuh ketidakkekalan hitam dan putih dan tak lama kemudian mereka terbakar menjadi abu, hanya menyisakan dua topi yang jatuh ke dalam bara api. Ketika banyak hantu kecil di dunia bawah yang datang setelah mendengar berita itu melihat hal itu, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Keduanya sangat terkenal di Netherworld dan para hantu kecil harus menyebut mereka sebagai Tuan Putih dan Tuan Hitam dengan hormat. Tidak disangka mereka akan dibakar menjadi abu oleh pria berjubah ungu dalam beberapa tarikan napas. Kotak, nyala api begitu mendominasi sehingga meskipun semakin banyak hantu kecil di dunia bawah berkumpul, mereka tidak berani maju. Badan utama marsial Dao tidak berlama-lama di sana. Dia membawa Void Yaksa dan melindungi jiwa tubuh sejati teratai hijau. Dia merobek kekosongan dan memasuki terowongan spasial, meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah badan utama seni bela diri pergi, kedua topi di abu tiba-tiba melayang di udara. Segera setelah itu, dua sosok secara bertahap muncul di bawah kedua topi itu dan muncul, mereka adalah ketidakkekalan hitam dan putih yang baru saja dibakar menjadi abu. Hampir saja, ketidakkekalan putih masih tersenyum, tetapi wajahnya menjadi semakin pucat, seolah dia ketakutan. Ketidakkekalan hitam berkata, saya akan memberitahu hakim kehidupan dan kematian dunia bawah untuk menghentikan orang ini. Secara alami ada peraturan dan regulasi di Netherworld. Tidak ada makhluk hidup di luar alam yang berani berperilaku kejam di dunia bawah. Ketika dia mendengar itu, ketidakkekalan putih memasang ekspresi aneh dan berkata dengan suara rendah, bukannya tidak ada. Wanita itu dari sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata ketidakkekalan putih, ketidakkekalan hitam sepertinya juga memikirkan sesuatu. Seluruh tubuhnya tersentak dan dia berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, wanita gila itu muncul entah dari mana dan menyebabkan keributan di dunia bawah. Lebih dari separuh dari 5 kaisar hantu terbunuh. Dikatakan bahwa hanya satu kaisar hantu yang melawannya yang selamat. Kaisar hantu Yang Yun lah yang memimpin Gunung Luofeng. Sejak pertempuran itu, Kaisar hantu Yang Yun dihormati di antara 5 kaisar hantu. Itu benar. Betapa kuatnya dia untuk bisa bertahan dari wanita gila itu. Di terowongan spasial, tubuh utama marsial Dao ingin mengirimkan jiwa tubuh sejati teratai hijau ke dalam kesadarannya untuk melindunginya. Namun, sutra penguburan Dao Dharma surga berkedip terus-menerus pada jiwa tubuh sejati teratai hijau dan melawan. Bahkan badan utama marsial Dao tidak dapat mengirimkannya ke dalam kesadarannya. Situasinya mendesak dan badan utama seni bela diri tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa menyerah untuk saat ini. Di manakah pintu masuk ke 6 jalan? Badan utama marsial Dao bertanya. Saya juga tidak tahu lokasi pastinya. Meskipun aku pernah mendengar beberapa hal tentang Netherworld, ini adalah pertama kalinya aku ke sini. Void Yaksa berkata, dalam keadaan normal, hanya jiwa yang bisa memasuki dunia bawah. Mustahil bagi makhluk hidup seperti kita untuk memasuki dunia bawah. Badan utama marsial Dao mengangguk pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia dan Void Yaksa bisa datang ke dunia bawah adalah karena mata air kuning neraka mengalir antara dunia bawah dan dunia neraka dan penghalang dunia relatif lemah. Kalau tidak, bahkan dengan Netherworld Treasure Mirror, dia tidak akan bisa melewati penghalang dunia dan memasuki Netherworld. Jiwa yang memasuki dunia bawah akan melupakan kenangan kehidupan mereka sebelumnya setelah dibaptis oleh mata air kuning neraka. Mereka kemudian akan memasuki 6 jalan reinkarnasi. Oleh karena itu, dunia bawah selalu menjadi tempat yang misterius dan tidak diketahui oleh semua makhluk hidup di 3 alam. Badan utama marsial Dao merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan lentera perunggu kuno dari tas penyimpanannya. Apa ini? Void Yaksa memandangi lentera perunggu kuno itu dengan rasa ingin tahu dan secara naluriah ingin mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Jangan menyentuhnya jika kamu tidak ingin mati. Kata badan utama marsial Dao. Void Yaksa mengerucutkan bibirnya dan menarik kembali telapak tangannya dengan kesal. Tubuh utama marsial Dao melepaskan api roh bela diri dan menyalakan lentera jiwa. Soul Lantern terbakar dan melepaskan lingkaran cahaya emas. Nyala api emas melonjak sedikit sebelum miring ke arah tertentu.
Di sana, badan utama ilmu bela diri menunjuk ke arah perpindahan api. Soul Lantern dapat menyerap jiwa dan memurnikannya menjadi minyak lentera untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Arah yang dipandu oleh Soul Lantern kemungkinan besar adalah tempat di mana kekuatan jiwa paling kuat. Saat itu, getaran dahsyat datang dari terowongan spasial dan tekanan yang sangat besar dan menakutkan menyelimutinya. Fakta bahwa mereka bertiga dapat ditemukan bahkan ketika mereka melakukan perjalanan melalui terowongan spasial menunjukkan betapa kuatnya orang tersebut. Segera setelah itu, ujung yang sangat tajam merobek terowongan spasial dan membelahnya menjadi dua, memotong jalur tubuh utama Martial Dao dan dua lainnya. Saya adalah hakim hidup dan mati, Cui. Sebuah suara terdengar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuh utama Martial Dao meniup dengan lembut api emas dari Soul Lantern dan percikan terbang keluar melalui celah terowongan spasial. Ah! Jeritan mengerikan terdengar dari luar. Segera setelah itu, hal menakutkan itu mungkin lenyap tanpa jejak. Cui, Void Yaksa menyeringai dan mendecakkan lidahnya. Mungkinkah Lord Cui, salah satu dari 4 hakim kehidupan dan kematian? Keempat hakim semuanya adalah orang-orang yang kejam. Ekspresi tubuh perdana Dao bela diri tidak berubah, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Kali ini, cara Void Yaksa memandang Soul Lantern telah berubah. Percikan saja sudah cukup untuk melukai keempat hakim dunia bawah dan memaksa mereka mundur. Apa latar belakang lentera perunggu yang tampak kuno ini? Mata Void Yaksa berkedip-kedip karena kegembiraan saat dia berkata dengan suara rendah, dengan harta karun ini, selama kita tidak membuat khawatir penguasa dunia bawah, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di dunia bawah. Badan utama Martial Dao terdiam. Soul Lantern adalah kepercayaan terbesarnya di Netherworld. Namun, dunia bawah terlalu misterius dan ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Bagaimanapun, Soul Lantern hanyalah objek eksternal. Ranah budidayanya setara dengan Raja Abadi dan masih belum diketahui seberapa besar peluang yang dia miliki melawan ahli seperti Kaisar Hantu dengan lentera jiwa ini. Selain itu, badan utama ilmu bela diri merasa bahwa lentera jiwa ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan dunia bawah. Gunung Baodu. Ini adalah salah satu dari 5 pegunungan hantu dan terletak di tengah-tengah dunia bawah. Tiba-tiba, keretakan spasial raksasa terbuka di langit di atas Gunung Baodu dan 3 sosok muncul, turun perlahan. Di mana saya? Badan utama Martial Dao menoleh dan melihat bahwa lingkungan sekitarnya menyeramkan. Meski banyak pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, namun tak mampu menyembunyikan aura jahatnya. Itu pasti salah satu dari 5 pegunungan hantu. Void Yaksa menunjuk ke bawah dan berkata, lihat, pintu masuk ke 6 jalan ada di sana. Pada saat itu, tubuh utama Martial Dao dan tubuh sejati teratai hijau menundukkan kepala mereka pada saat yang bersamaan. Ketika mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, mereka langsung terkejut. Jurang pusaran raksasa muncul di bawah mereka bertiga. Awan melonjak dan menyebar ke segala arah tanpa henti. Pusaran raksasa itu jelas memiliki 6 wilayah berbeda dan dipenuhi dengan rune aneh yang berasal dari sumber yang sama dengan rune Sutra Jimat Yin Yang dan Sutra Neraka 9 Mata Air. Bab 2724 Kebenaran 6 Jalan. Surga, manusia, asura, setan, hantu dan neraka. Kedua tubuh sejati telah memahami kekuatan surgawi tertinggi, 6 jalan reinkarnasi. Namun, tak satu pun dari 2 tubuh asli tersebut yang dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari 6 jalan reinkarnasi. Dikatakan bahwa 6 jalan reinkarnasi adalah kekuatan surgawi yang tiada taranya. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari 6 jalan reinkarnasi. Itulah mengapa secara bertahap menjadi kekuatan suci tertinggi. Hanya ketika badan utama Martial Dao melihat pemandangan di depannya barulah dia menyadari. Kotak, 6 jalan reinkarnasi yang dipahami oleh 2 tubuh sejati serta makhluk hidup di alam semesta menengah adalah dunia yang terpisah dari 6 jalan sejati di hadapannya. Hanya dengan menyaksikan 6 jalan reinkarnasi secara pribadi, seseorang dapat sepenuhnya memahami makna sebenarnya dan melepaskan kekuatan sebenarnya. Jika mereka tidak dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah bisa merasakan guncangan emosional yang ditimbulkan oleh 6 jalan reinkarnasi. Tidak mengherankan jika tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan kekuatan penuh 6 jalan reinkarnasi selama bertahun-tahun.
Itu karena tidak ada seorang pun yang bisa datang ke dunia bawah dan melihat pemandangan 6 jalan reinkarnasi dengan mata kepala mereka sendiri. Tubuh sejati teratai hijau memandang 6 jalan reinkarnasi di bawahnya dan melupakan semua 6 jalan yang telah ia pahami. Dia memahaminya lagi dan dalam keadaan linglung, memasuki kondisi pencerahan. Saat itu, aura yang sangat mendominasi muncul di sekitar mereka. Turunnya mereka ke Gunung Baodu akhirnya membuat khawatir para ahli dunia bawah. Ayo pergi. Voitiaksa mendesak dengan tergesa-gesa, saya merasa gentar. Gunung hantu ini harus dipimpin oleh Kaisar Hantu. Tubuh utama marsial Dao melirik tubuh sejati teratai hijau yang mendapat pencerahan dan sedikit mengernyit. Kesempatan seperti itu sangat jarang terjadi. Setelah diganggu, akan sangat sulit bagi tubuh sejati teratai hijau untuk memahami 6 jalan reinkarnasi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tubuh utama marsial Dao menarik napas dalam-dalam dan melihat hantu yang terus muncul saat dia berkata dengan suara yang dalam. Voitiaksa sedikit cemas dan gugup, tapi dia tidak melarikan diri sendirian. Siapa yang berani bersikap begitu berani di dunia bawah? Tidak jauh dari situ, Raja Hantu berdiri di udara dan berteriak pada badan utama marsial Dao dan dua lainnya. Voitiaksa menyeringai sedikit dan tertawa. Kami bertiga menerobos masuk ke tempat ini secara tidak sengaja. Semuanya, jangan gugup. Kami akan segera pergi. Hah, Raja Hantu lainnya berkata, kamu masih ingin pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu di Netherworld? Hentikan mereka. Saat itu, suara lain terdengar. Mereka baru saja melukai ketidakkekalan hitam dan putih dan melukai Lord Cui dengan parah. Ketika suara itu menyebar, banyak sekali hantu di dunia bawah yang marah. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan niat membunuh dan banyak hantu Netherworld memelototi badan utama marsial Dao dan dua lainnya dengan ekspresi tidak ramah. Hancurkan mereka. Seorang Raja Hantu melambaikan tangannya dan memerintahkan. Seketika, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menerkam tubuh utama marsial Dao dan dua lainnya. Ketika Voitiaksa melihat bahwa konflik dengan dunia bawah tidak bisa dihindari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Kesadaran roh dari tubuh utama marsial Dao bergerak dan melepaskan api penyucian marsial Dao tanpa ragu-ragu, menyelimuti tubuh sejati teratai hijau dan Voitiaksa. Ah, ah, ah. Banyak hantu masuk ke dalam jangkauan api penyucian marsial Dao dan mengeluarkan tangisan tragis. Beberapa hantu terbakar menjadi abu dalam sekejap. Beberapa hantu mengandalkan metode ampuh untuk menghindari kematian dari api penyucian marsial Dao. Meskipun api penyucian Dao bela diri ditekan di dunia bawah, Dao Dharma yang terkandung di dalamnya masih dapat bertahan melawan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan menekan Raja Hantu dari alam budidaya yang sama. Saat pertempuran pecah, banyak hantu Netherworld yang terluka parah dan tidak dapat menembus domain badan utama marsial Dao. Hah! Saat itu, tawa dingin terdengar. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di Gunung Baodu di dunia bawah. Kamu benar-benar lelah hidup. Saat dia mengatakan itu, tekanan kesadaran roh yang kuat dan dingin turun. Sial, 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 sial. Api di api penyucian marsial Dao tidak dapat menahannya dan padam lebih dari setengahnya dalam sekejap mata, mengeluarkan suara yang aneh. Kesadaran roh dari alam kaisar. Hanya kekuatan alam kaisar yang bisa menekan domain badan utama marsial Dao. Kembali ke dunia neraka, kekuatan kaisar semu sudah bisa berdampak pada domain marsial Dao kecil, apalagi kekuatan kaisar sejati. Saat berikutnya, pandangan tubuh utama marsial Dao menjadi gelap. Di atas kepalanya, bayangan hantu muncul dan sedikit menundukkan kepalanya. Wajah hantu yang jahat dan menakutkan tiba di atas api penyucian marsial Dao dan bertiup dengan lembut. Sial, angin kencang bertiup lewat. Api di api penyucian marsial Dao dipadamkan oleh hantu dalam satu tarikan napas. Metode Kaisar Hantu sangat mengerikan. Kaisar Hantu Gunung Baodu, Zouki. Voitiaksa tersentak dan berteriak. Kaisar Hantu Zouki, yang memimpin Gunung Baodu, juga dikenal sebagai Kaisar Hantu Pusat. Dia adalah pemimpin dari 5 Kaisar Hantu dan berada di urutan kedua setelah penguasa dunia bawah. Namun, karena beberapa alasan khusus, reputasi Kaisar Hantu Yang Yun dari utara telah melampaui reputasi Zouki selama bertahun-tahun. Oh, hantu itu tampak terkejut. Tatapannya tertuju pada Voitiaksa. Yaksa kecil, kamu cukup cerdas untuk bisa mengetahui namaku.
Kamu adalah Void Yaksa. Mengapa kamu datang ke dunia bawah alih-alih tetap patuh di dunia hantu? Kaisar Hantu Zouki dapat mengetahui asal-muasal Void Yaksa dan bertanya. Void Yaksa memasang ekspresi ragu-ragu saat dia melirik tubuh utama Martial Dao, tidak tahu harus mulai dari mana. Bunuh mereka dulu. Kaisar Hantu Zouki melirik tubuh utama Martial Dao dan tubuh sejati teratai hijau dengan tatapan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, beraninya manusia dari alam semesta menengah berperilaku begitu berani di dunia bawah. Ketika Kaisar Hantu menyerang, api penyucian Martial Dao sudah hancur. Setelah Kaisar Hantu Zouki memberi perintah, hantu-hantu dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu maju dalam kelompok hitam, menerkam tubuh utama Martial Dao dan tubuh sejati teratai hijau. Tubuh utama Martial Dao memiliki ekspresi tenang saat dia membalik telapak tangannya dan memanggil Soul Lantern dari tas penyimpanannya. Api emas membakar dan menyebarkan lingkaran cahaya emas yang melindungi kedua tubuh aslinya. Saat banyak hantu menyerbu ke depan, mereka diselimuti oleh lingkaran cahaya emas. Diiringi dengan tangisan tragis, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan dan diserap serta dimakan oleh Soul Lantern. Api emas dari Soul Lantern menjadi lebih terang dan radius lingkaran cahaya di sekitarnya meluas. Bahkan ahli Raja Hantu pun akan langsung dimakan oleh lentera jiwa dan berubah menjadi minyak lentera jika mereka tidak bisa mengelak tepat waktu, apalagi hantu Netherworld biasa. Kaisar Hantu Zouki bergidik ketika dia melihat lentera jiwa di tangan tubuh utama Martial Dao. Hantu raksasa itu kembali normal dengan cepat di bawah selubung lingkaran emas dan berubah menjadi sosok yang mirip dengan tubuh utama Martial Dao, berdiri di tepi lingkaran emas. Lentera ini, Kaisar Hantu Zouki menatap lekat-lekat ke arah lentera jiwa di tangan tubuh utama Martial Dao dengan ekspresi bingung dan bergumam pelan, bagaimana mungkin? Bab 2725 Kaisar Hantu Yang Yun. Saat itu, sosok dalam baju besi warna-warni dengan ekspresi bermartabat dan tombak emas berjalan dari timur Gunung Baodu. Saat orang itu mendekat, kesadaran roh raksasa mungkin melonjak, dia sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Hantu Zouki. Kaisar Hantu Yulei dari Gunung Taozi di timur. Di sisi lain, seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang sarjana mengendarai Spirit Beast perlahan-lahan. Tatapannya bijaksana saat dia menatap lentera perunggu kuno di tangan badan utama Martial Dao dengan pemikiran yang mendalam. Kaisar Hantu Wenhe dari Gunung Bozong di barat. Di saat yang sama, sosok ketiga muncul. Itu adalah seorang ahli dengan ekspresi gelap dan tatapan tajam seperti elang. Kaisar Hantu Ziren dari Gunung Luofu di selatan. Kotak. Orang terakhir yang muncul berasal dari utara. Pria itu memiliki rambut acak-acakan dan pakaian yang tidak terawat. Dia berjalan dengan gemetar sambil memegang labu anggur di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk menyesap anggur dari waktu ke waktu dengan tatapan bingung. Ketika Kaisar Hantu yang hadir melihat orang ini muncul, mereka tidak mengatakan apapun, jelas-jelas mengakui identitasnya secara diam-diam. Jika bukan karena itu, akan sulit mengasosiasikan pria ini dengan Kaisar Hantu Utara. Kaisar Hantu Yang Yun dari Gunung Luofeng di utara. Void Yaksa diam-diam merasa khawatir. Keributannya terlalu besar dan kelima Kaisar Hantu muncul. Dunia bawah tidak seperti dunia neraka. Dunia neraka telah hancur dan telah memasuki era akhir Dharma tanpa lahirnya ahli Kaisar. Namun, dunia bawah selalu dipimpin oleh Kaisar Hantu. Kelima Kaisar Hantu ini adalah yang terkuat di antara semua Kaisar Hantu di dunia bawah. Setelah lima Kaisar Hantu turun, tatapan mereka berempat tertuju pada lentera jiwa tubuh perdana Dao bela diri. Pada awalnya, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Namun, tak lama kemudian, keserakahan melintas di wajah empat Kaisar Hantu. Hanya Kaisar Hantu Yang Yun dari utara yang mengalihkan pandangannya setelah melirik Soul Lantern dengan santai. Dia berdiri di samping dan terus minum. Seolah-olah Soul Lantern tidak sepenting labu anggur di tangannya. Itu adalah lentera jiwa. Mata Kaisar Hantu Ziren bersinar tanpa bisa dijelaskan saat dia berkata dengan dingin. Kaisar Hantu Wenhe sepertinya juga terkejut. Menurut apa yang aku tahu, Soul Lantern ini seharusnya milik penguasa dunia bawah. Mengapa itu ada di tangan orang ini? Kaisar Hantu Zouki sedikit mengangkat alisnya. Apapun yang terjadi, kita harus mengambil Soul Lantern ini terlebih dahulu. Bagaimana senjata Kaisar penguasa dunia bawah bisa jatuh ke tangan orang luar? Tepat.
Kata Kaisar Hantu Yulei juga. Setelah keempat Kaisar Hantu mengatakan itu, mereka melirik Kaisar Hantu Yang Yun di samping. Yang terakhir masih minum dan sepertinya tidak tertarik dengan masalah tersebut. Melihat keempat Kaisar Hantu hendak menyerang, Void Yaksa buru-buru berteriak, Kaisar Hantu, ada kesalahpahaman. Ini adalah penguasa neraka dunia neraka yang baru dianugerahkan. Kami hanya melewati Netherworld dan kami tidak bermusuhan. Kaisar Hantu Zouki mencibir, Tuan Neraka. 3 Kaisar Hantu lainnya juga jelas tidak mempercayainya. Kaisar Hantu Ziren menyeringai. Tidak apa-apa jika kamu berbohong kepada orang lain, tapi kamu ingin menggertak di depan kami. Maksudmu, manusia dari alam semesta menengah adalah penguasa neraka. Dengan baik, Void Yaksa tidak bisa berkata-kata. Menyerang. Kaisar Hantu Zouki memberi perintah. Keempat Kaisar Hantu menyerang satu demi satu, melepaskan kekuatan jiwa besar yang menghancurkan tubuh utama Martial Dao. Ekspresi tubuh perdana Dao bela diri tidak berubah saat dia mengangkat lentera jiwa dan meniupnya dengan lembut. Minyak lentera di lentera tiba-tiba berceceran dan terbang menuju 4 Kaisar Hantu dengan beberapa percikan emas. Keempat Kaisar Hantu jelas-jelas mewaspadai kekuatan lentera jiwa dan menghindar satu demi satu. Kekuatan jiwa mereka juga tidak bisa menembus lingkaran cahaya Soul Lantern. Saat mereka memasuki jangkauan lingkaran cahaya emas, mereka berubah menjadi ketiadaan dan dimurnikan serta diserap oleh Soul Lantern. Keempat Kaisar Hantu saling bertukar pandang dan melepaskan Netherworld saku mereka masing-masing. Aura hantu memenuhi dunia dan hantu berkelap-kelip saat mereka menekan tubuh utama Martial Dao sekali lagi. Inilah kekuatan alam Kaisar. Jika dia tidak memiliki lentera jiwa, tubuh utama Martial Dao tidak akan mampu bertahan melawan Kaisar Hantu manapun, apalagi kekuatan gabungan dari 4 Kaisar Hantu. Saat ini, di bawah tekanan dari 4 Netherworld berkantong, api dari Soul Lantern berkedip-kedip dan bisa padam kapan saja. Setelah Soul Lantern padam, tubuh utama Martial Dao akan kehilangan ketergantungan terakhirnya. Namun, pada saat itu, Soul Lantern merasakan tekanan di sekitarnya dan sepertinya telah terstimulasi. Tiba-tiba ia terlepas dari tangan badan utama Martial Dao dan melayang di udara. Kata, jiwa, di lentera bersinar terang, menyebabkan nyala api lentera jiwa semakin kuat dan menyebar menjadi lingkaran cahaya emas yang lebih kuat. Kesadaran roh di Soul Lantern terbangun dan melakukan serangan balik. Ekspresi keempat Kaisar Hantu berubah dan Netherworld saku mereka mulai bergoyang di bawah pengaruh lingkaran emas Soul Lantern. Kenyataannya, ranah budidaya tubuh utama Martial Dao terbatas. Mengingat api jiwa bela diri miliknya, menyalakan lentera jiwa tidaklah cukup baginya untuk bertarung melawan 4 Kaisar Hantu. Namun, Soul Lantern memiliki efek pengekangan yang sangat besar pada hantu dan jiwa di Netherworld. Itulah alasan mengapa kebuntuan saat ini terjadi. Tubuh utama Martial Dao dan tubuh sejati teratai hijau terhubung secara telepati. Selama dia bisa bertahan lebih lama lagi, tubuh sejati teratai hijau akan terbangun dari pencerahannya setelah memahami kunci 6 jalan reinkarnasi. Saat itu, Kaisar Hantu Zouki memandang Kaisar Hantu Yang Yun yang masih minum di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, Yang Yun, mengapa kamu masih berdiam diri di saat seperti ini? Orang ini berasal dari alam cabai menengah. Bagaimana dia bisa dibiarkan berperilaku begitu berani di Netherworld? Kaisar Hantu Yang Yun menghela nafas. Bahkan kalian berempat tidak bisa menjatuhkan kekuatan senjata Kaisar penguasa dunia bawah. Jadi bagaimana jika saya termasuk? Kaisar Hantu Wenhe berkata, Saudara Yang Yun, kami semua tahu metodemu. Saya harap Anda dapat membantu kami. Kaisar Hantu Yang Yun terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Dia memandang tubuh utama Martial Dao yang dikelilingi oleh 4 Kaisar Hantu dengan ekspresi kasihan. Neraka memang bukan tempat yang bagus. Kamu seharusnya tidak datang. Kaisar Hantu Yang Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengangkat kepalanya untuk minum seteguk anggur kental. Setelah itu, dia memuntahkan seteguk kabut anggur ke arah tubuh perdana Dao bela diri. Kabut anggur mengeluarkan aroma anggur yang kuat dan mengandung kekuatan yang sangat kuat yang menyelimuti api Soul Lantern. Di bawah selubung kabut, Soul Lantern sepertinya tidak mampu bertahan melawannya dan apinya mulai menyusut terus-menerus, begitu pula lingkaran cahaya emas di sekitarnya. Mata keempat Kaisar Hantu berbinar saat mereka maju dengan tergesa-gesa, semakin dekat dan dekat dengan tubuh utama Martial Dao.
Tubuh utama marsial Dao sedikit menyipitkan matanya dan menatap Kaisar Hantu Yang Yun yang tidak jauh darinya. Di antara 5 Kaisar Hantu, orang ini memiliki budidaya terkuat dan tak terduga. Dia harus menyingkirkan orang ini untuk bisa lepas dari krisis saat ini. Dalam sekejap mata, kaki tubuh utama marsial Dao menginjak kekosongan dan melepaskan kekuatan yang sangat mendominasi. Dia menyerbu dan menghancurkan kekosongan, membuat celah besar. Hanya dengan satu langkah, badan utama marsial Dao tiba di hadapan Kaisar Hantu Yang Yun. Meskipun dia sedang menghadapi ahli kaisar, tubuh utama marsial Dao di alam gua surga masih memancarkan aura yang sangat deras dan ingin menginjak-injak Kaisar Hantu di bawah kakinya. Badan utama marsial Dao mengangkat lentera jiwanya dan membakarnya ke arah Kaisar Hantu Yang Yun.